Nah, terus gimana, yang mohon maaf, ini bagaimana penerapan manunggaling kaula Gusti dalam kita beribadah ya? Seperti apa sih, penerapannya dalam kita bersikir ataupun dalam kita sholat itu seperti apa yang manunggaling kaula Gusti itu penerapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketemu lagi dengan kami dari tim channel Santri Daeng. Pada konten kali ini kami ingin membahas mengenai salah satu wali salah satu wali yang menjadi kontroversi. Beliau ini termasuk salah satu dari wali Songo. Beliau bergelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Beliau ini menjadi wali yang kontroversi dikarenakan ajaran beliau yang lebih mengutamakan ajaran hakikat dibanding syariat. Ajaran beliau yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti itu oleh para wali songo dianggap belum apa istilahnya tidak cocok untuk diajarkan ke masyarakat umum. Sementara Syekh Siti Jenar sendiri menganggap bahwa ajaran yang beliau ajarkan manunggaling kaula Gusti tersebut adalah ajaran tauhid yang benar. Manunggaling kaula Gusti di sini maksudnya menyatu, berada di satu titik di mana manusia itu menyatu dengan Tuhannya, Robnya. Kami akan coba menghadirkan beliau ke tubuh mediator untuk berdialog dengan kami. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau hadir dan istilahnya memberi petuah ataupun kita mencoba menggali menggali hikmah dari apa yang beliau ajarkan di masa lampau. Silahkan disimak sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Kami tekankan di sini kembali, berulang-ulang kami tekankan bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib. Boleh dipercaya, boleh juga tidak. Ini kami kembalikan kepada diri masing-masing setiap penonton. Karena konten ini kami buat hanyalah untuk menambah wawasan semata, tidak mewakili kebenaran, cukup diambil hikmah pelajarannya saja. Iya, kami mulai saja. Ibu mediator sudah siap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya nirwana, tolong bantu dibersihkan mediator, dibersihkan dari penyusup makhluk fasik, jin, siluman, iblis yang ada di dalam tubuhnya, di sekitar tubuhnya, yang bisa masuk menyusup dan menyampaikan informasi palsu lain yang saya minta hadir. Semua penyusup otomatis terikat rantai Allah. Tendang semua jauh-jauh malaikat. Oh Allah, ditendang semua keluar Allah. Tendang semua keluar malaikat Allah. Yang bersembunyi, tendang semua malaikat Allah. Mediator di benteng Allah. Di benteng berlapis-lapis Allah. Benteng berlapis-lapis Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Makhluk fasik yang mencoba menembus benteng ini otomatis hancur, meledak menjadi debu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Assalamualaikum malaikat. Dengan izin guru kami, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, tolong dihadirkan beliau yang bergelar Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, salah satu wali yang pernah hidup di masa lampau di Pulau Jawa. Hadirkan ruh beliau, Syekh Siti Jenar, hadirkan ke tubuh mediator. Hadirkan yang benar-benar asli Allah. Masuk ke tubuh tersinkron dengan mediator kuasa mediator Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang bisa masuk hanya yang saya maksud, ruh Syekh Siti Jenar. Selain yang saya maksud, selain beliau yang saya maksud, yang lain otomatis tertolak. Allah yang memaksa masuk selain beliau, Syekh Siti Jenar, otomatis hancur, meledak menjadi debu Allah. Tersambung dengan pita suara dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana Allah. Bisa berbicara bahasa mediator Allah. 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 Assalamualaikum. Sinkronkan malaikat Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu. Mohon maaf yang mengganggu. Yang lagi beribadah, mohon maaf saya mengganggu. Boleh tahu apakah saya berhadapan dengan salah seorang wali di masa lampau yang bergelar Syekh Siti Jenar? Benar ya? Tapi kenapa? Ya mohon maaf. Saya masuk di dalam tubuh seorang wanita. Oh yang keberatan ya? Oh gitu ya. Mohon maaf ya. Apakah boleh saya berdialog sebentar melalui? Tidak bisa lah. Tidak bisa lama. Saya tidak mau berlama-lama. Oh ya siap. Siap. Ya mohon maaf saya proteksi sebentar yang ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masuk ke tubuh mediator adalah makhluk fasik, jin, siluman, iblis, dan menyampaikan informasi bohong, informasi palsu, informasi dusta, otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Assalamualaikum malaikat tolong dikawal
agar yang berbicara adalah beliau Syekh Siti Jenar. Selain beliau yang mencoba berbicara otomatis hancur terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ya mohon maaf ya, mohon maaf sekali yang saya mengganggu yang mohon maaf menggunakan mediator wanita. Saya nggak tahu yang keberatan kalau menggunakan mediator wanita. Iya, mungkin saya tidak lama. Saya pengen bertanya, belajar beberapa hal aja sih yang mengenai ini di masa lampau kan yang ini kan dikatakan oleh berdasarkan sejarah yang tertulis tercatat sampai saat ini bahwa yang di masa lampau itu adalah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran syariat katanya yang dimaksud itu yang ajarkan itu yang manunggaling kaula Gusti itu. Saya pengen tahu itu seperti apa sih yang dimaksud itu yang Apanya yang menyimpang? Maksud saya tidak ada yang menyimpang. Manunggal itu satu. Gusti itu Allah. Allah Maha Satu. Tidak ada selain Dia. Ya kalau kau ingin mengenal Allah lebih dekat, kau tidak usah urusi dunia. Jangan kau berdekatan dengan dunia. Dunia itu apa? Tidak usah kau menikah, tidak usah kau punya anak, harta tidak usah kau punya, tidak usah kau makan, bahkan kau makan pun tidak usah. Gitu ya. Terus gimana yang kita ini manusia ini kan butuh makan untuk hidup ya. Artinya butuh makan untuk beribadah juga ujung-ujungnya kan. Ya tetap saja beribadah. Apa yang diajarkan dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Iya. Tapi saya kalau memang dia khusyuk dan memang betul-betul ingin mempelajari syariat, hanya itu tuntutan saya. Jauhi dunia. Artinya ngambil dari dunia cuma secukupnya saja gitu maksudnya ya. Kalau kau berurusan dengan dunia, ya itu buat saya tinggalkan saja. Tidak ada urusan dengan dunia. Tidak ada urusan dengan dunia ya. Apa yang menyimpan dari ajaran saya? Ya itu kan sejarah yang mencatat seperti itu ya. Saya Silakan makanya saja. mengklarifikasi doang. Saya cuma mengklarifikasi. Silakan saja. Iya. Jadi ceritanya apa yang sudah menjadi sejarah dan sudah yang tertulis silakan saja. Allah yang menilai manusia. Betul. Bukan manusia yang menilai sesungguhnya. Apa yang sudah menjadi sejarah dan sudah yang tertulis silakan saja. Allah yang menilai manusia. Betul. Bukan manusia yang menilai sesungguhnya. Nah terus gimana yang mohon maaf ini bagaimana penerapan manunggaling kaula Gusti dalam kita beribadah ya? Seperti apa sih penerapannya dalam kita bersikir ataupun dalam kita sholat itu seperti apa yang manunggaling kaula Gusti itu penerapannya? Mengurung diri. Mengurung diri. Ya. Mengurung diri maksudnya gimana ya? Artinya menutup rapat-rapat urusan yang ada di luar. Kau fokus saja kepada Allah. Iya. Zikirmu. Saya tidak banyak-banyak untuk zikir. Cuma hanya zikir Allah. Hanya menyebut Allah. Allah saja yang ya? Iya. Dalam hati itu dilepaskan ya? Dikeluarkan? Ya dikeluarkan. Dikeluarkan. Iya. Kalau dikeluarkan gitu berarti hati juga berucap gitu ya? Bagaimana? Jika mengeluarkan lapas Allah itu kita keluarkan lewat mulut, berarti hati juga ikut berucap gitu maksudnya ya? Itu tergantung kau. Oh tergantung ya. Bagaimana kau membawanya? Oh, nanti kalau menurut Eyang sendiri itu hati harus ngikut berarti ya? Tentu saja. Tentu saja ya siap. Tidak bisa. Apa mulut hanya bicara hati tidak? Iya siap. Nah terus pada saat bersikir itu yang konsentrasi kita kemana ya? Ya tentu saja kan Allah. Allah. Kemana lagi? Iya artinya apakah
ke satu titik di tubuh kita Iya. ini di mana tuh yang? Ya. Lafaz kita di dada. Di dada ya. Allah. Lafaz Allah di dada ya. Ya. Dan pikiran kita hanya ke Allah. Pikiran Sudah. ke Allah. Oh. Itu saja. Itu saja. Memang manusia tidak bisa lepas. Allah itu memang menciptakan manusia tidak hanya untuk karena berurusan dengan dia, berurusan dengan Allah. Banyak. Tapi itu semua tergantung manusia itu sendiri. Dia mau belajar apa tidak. Hanya itu saja buat saya. Tapi bukannya begini yang, mohon maaf ini bukan menentang ajaran yang, bukan, mohon maaf. Ini artinya begini, bukankah manusia ini diciptakan menjadi khalifah di muka bumi yang artinya dia diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengatur, memimpin di muka bumi, mengatur artinya dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Artinya dunia pun tidak boleh ditinggalkan oleh manusia. Iya betul. Tapi kan saya mengajarkan semua itu seperti itu. Oh iya. Silakan saja yang lain. Oh siap. Ingin memberikan mengajarin bagaimana. Saya tetap fokus. Iya. Ada pendirian saya. Ya. Seperti itu. Ya intinya kalau mau mengikut ajaran yang ya seperti itu pelajarannya yang ya. Siap. Intinya manusia itu seperti saya bahkan makan pun bisa 1 bulan 1 kali. Sebulan sekali ya? Saya berpuasa. Sebulan sekali doang makannya? Ya. Saya tidak banyak. Saya berpuasa. Nah berpuasa yang itu seperti apa? Apakah dari sehabis terbitnya fajar setelah masuk waktu imsak itu, masuk waktu menahan sampai maghrib, atau puasa full 1 hari full gitu ya? Sama. Hanya saja biasa saya hanya meminum air yang ada di sekitar saya. Seperti air hujan, tumbuh-tumbuhan, bahkan air liur saya sendiri. Oh Allah subhanallah. Itulah kecintaan saya kepada Allah. Itulah banyak yang menentang tentang ajaran saya. Hakikat saya seperti itu. Tapi terserah. Manusia punya jalan hidup masing-masing. Betul ya. Saya tidak mau tahu urusan itu. Jika ikut saya, silahkan. Jika tidak masalah buat saya. Iya siap. Gitu yang ya. Iya. Tapi memang dunia dan akhirat memang harus seimbang. Iya. Iya. Nah, berarti karena suhudnya eyang itu kepada Allah, bahkan makan pun eyang tidak pedulikan gitu ya? Ya. Kau ingin belajar hakikat seperti itu. Harus seperti itu ya yang ya. Tapi tidak semua bisa melakukannya. Iya. Mungkin saya adalah orang yang ditakdirkan dan memang diutus oleh Allah untuk melakukan itu. Saya mampu diberikan kemampuan untuk itu semua. Silakan saja. Cara mencatat bahwa ajaran saya menyimpang, ya. Tidak masalah buat Iya, saya. betul ya. Biarkan Allah yang menilai. Betul ya, benar. Iya, makanya saya mau memperjelas ya yang betulkah itu. Ada lagi. Saya tidak mau melama-lama itu seorang wanita. Iya, mohon maaf yang. Ya. Iya, iya sih, nggak bisa lama-lama sih. Ya, nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan boleh saya panggil yang di tubuh laki-laki ya, yang ya. Insya Allah. Iya. Jika Allah mengizinkan saya. Iya, siap. Tadi yang berarti diizinkan Allah tadi ya, yang ya. Saya kasih. Gimana ya?
Saya kasihan saja kau memanggil saya. Oh gitu yang, ya, alhamdulillah, terima kasih yang sudah kasihan, sudah perhatian sama saya yang, terima kasih. Siapakah sesungguhnya? Saya cuman saya ini belajar dari beliau, guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana Eyang. Eyang kenal kah? Pernah dengar nama itu. Iya, beliau guru kami. Oh iya, yang bertempat di mana yang sekarang ya? Di surga ya? Ya, Di surga yang? ya. Iya, sebelum yang saya panggil ini pernah saya memanggil Umi Rabiah Al-Adawiyah yang berdialog mengenai ajaran beliau juga, kurang lebih dengan ajaran Eyang sebenarnya. Kurang lebih sama ajaran beliau. Minta kita jauhkan, menjauhkan diri dari dunia. Kurang lebih dengan Eyang gitu. Mungkin yang ada sambungan dengan beliau kali ya. Eyang kenal beliau? Pernah ketemu beliau di atas Eyang? Ya. Saya tahu. Iya. Nah, Eyang sering ketemu Rasulullah kayang? Tidak selalu. Tidak selalu. Tapi kadang-kadang yang ya. Tapi tidak dalam bentuk wujud manusia. Iya, wujud rohnya berarti ya. Ya, cahaya. Cahaya. Dan itu sangat silau sekali. Tidak bisa dilihat beliau itu katanya yang ya. Silau sekali. Silau sekali. Cahayanya luar biasa banyaknya berarti. Luar biasa. Bahkan kita sendiri terkadang seperti tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa digambarkan yang. Tidak mampu untuk menggambarkannya. Subhanallah. Ya. Lah, terus yang begini yang, kalau orang yang mimpi bertemu Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, betulkah itu Rasulullah yang? Tidak. Sementara yang Rasulullah itu kan tidak bisa dilihat, tertutup cahaya. Tidak. Rasulullah datang ke wajah mimpi manusia dalam bentuk cahaya nur. Berarti yang misalnya orang mengaku bertemu Rasulullah dalam wujudnya, melihat wajahnya, berarti bukan yang ya? Tidak. Belum ada yang diizinkan untuk bisa melihat wajah Rasulullah. Bahkan yang sendiri nggak bisa melihat kan? Saya pun masih hanya melihat dalam bentuk nur. Ya Allah. Luar biasanya Rasulullah itu. Insya Allah jika umatnya yang mendapatkan syafaat, mungkin dia akan menunjukkan siapa dirinya Rasulullah itu sebenarnya. Insya Allah. Gitu yang ya. Siapa yang diberikan syafaat oleh beliau, insya Allah. Iya. Insya Allah dia akan bisa melihat wajahnya. Gitu ya. Ya. Terus yang yang bisa berbagi amalan untuk kami ini yang umat akhir zaman yang amalan yang cocok untuk kami semua ini. Saya tidak banyak amalan. Apa itu yang? Tetap ingat kepada Allah saja. Allah saja. Ya. Yang berselawat. Selama yang di atas saya berada di, saya selalu berselawat. Selawat yang apa selawatnya? Hanya selawat Jibril. Selawat Jibril ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Iya siap. Oh iya, terus pertanyaan saya satu lagi ya, mau maaf ya, mengenai akhir zaman yang katanya kan di akhir zaman itu para penghuni langit kan ditugaskan untuk semua pada bertugas untuk dilibatkan untuk dalam perang akhir zaman. Nah, apakah yang nanti juga akan terlibat di situ ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, terus yang nanti mengikut ke siapa? Ke keturunan Eyang atau gimana? Tidak tahu ya. Wallahu alam bisawab. Tidak bisa ditentukan sekarang. Tidak bisa ditentukan sekarang ya. Hanya Allah yang tahu. Semua tentang kejadian hanya Allah yang tahu. Iya, siap. Ya sudah. Terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf yang saya panggil lewat tubuh wanita. Mohon maaf saya tidak tahu. Ya mohon maaf yang ya. Saya boleh izin cium tangan yang? Iya, sallallahu alaihi Muhammad, mohon maaf. Sallallahu alaihi.
Iya, terima kasih banyak pelajaran dari Eyang. Terima kasih petuahnya, petunjuknya. Terima kasih banyak Eyang. Mohon maaf karena Eyang saya hadirkan di tubuh wanita. Eyang minta waktunya tidak lama. Lain kali mungkin saya bisa minta Eyang hadir di tubuh pria Eyang ya, tubuh laki-laki. Ya siap. Terima kasih Eyang. Assalamualaikum, salam hormat kami Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kembalikan beliau ke tempat asalnya. Allah. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Naik kembali Allah. 927. Ini dia kembali masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Boleh nanti Allah. Pulihkan kembali nanti Allah. Demikianlah tadi dialog kami dengan beliau Syekh Siti Jenar. Alhamdulillah beliau diizinkan Allah untuk hadir, berkenan hadir di tubuh mediator, walaupun tadi beliau keberatan sebenarnya di tubuh seorang wanita. Iya, tadi kami intinya menanyakan kembali mengenai ajaran beliau yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Ya, intinya ajaran beliau itu bukanlah ajaran yang menyimpang, cuman mungkin di masa lampau itu mungkin karena perkembangan Islam, usia agama Islam waktu itu masih muda, masih seumuran jagung, mungkin ajaran beliau belum cocok untuk diajarkan ke orang-orang yang istilahnya baru mengenal syariat Islam. Yang dikhawatirkan mungkin orang-orang yang baru mengenal syariat Islam ini mendapatkan pelajaran dari beliau itu malah jadi menyimpang. Padahal sebenarnya ajaran beliau adalah ajaran yang benar-benar menuju kepada Allah semata, meninggalkan semua urusan dunia. Beliau tadi pun sempat berkata bahwa jika kau ingin dekat dengan Allah, tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia ini dalam artian apa istilahnya, bukan dalam arti yang sebenarnya sih, artinya fokus hanya kepada Allah saja, mengambil dari dunia, misalnya mencari rezeki itu secukupnya saja untuk hidup, secukupnya saja untuk makan. Memang yang bisa seperti ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang terpilih. Ya, demikianlah konten dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah lain kali kami akan mengundang beliau hadir kembali di tubuh mediator laki-laki. Masih banyak sih yang pengen kami coba belajar dari beliau mengenai ajaran-ajaran beliau, cuman beliau tidak berkenan lama di tubuh mediator wanita. Iya, atas salah kata, salah penyampaian, salah ucapan, salah informasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kami tekankan di sini bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib, boleh dipercaya boleh tidak, ini kami kembalikan kepada diri masing-masing tiap penonton. Cukup diambil hikmah dan pelajarannya saja, dan ini hanya sekedar tambahan wawasan semata. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah, kesalahan datangnya hanya dari kami semata sebagai manusia biasa yang tidak luput dari hilaf dan salah. Kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.